Dan kalau kita berkaca kepada Demokrat gitu ya, yang dengan 2,5 triliun saja itu bisa menyeret ketua, umumnya, bendahara, wakil sekjen gitu, kena semua. Termasuk sebenarnya lengan panjang tuh kena juga sebenarnya. Lengan panjang ya, yang suka masih kecil. Bahwa sebenarnya kasus korupsi ini nggak cuma si Joni Plate gitu. Menteri si Nasdem yang lain itu juga kena. Kalau saya ngelihat Kominfo hari ini kalau dia sampai berani korupsi sampai 8 triliun dengan anggaran 28 itu kan artinya dia sudah seberani itu gitu. Vulgar. Jadi kalau dia ngambil uang triliunan aja dia berani, apalagi soal data yang sulit untuk dibuktikan. Apa kabar, Dip? Baik, alhamdulillah sehat. Ini akan jadi program tahunan nih. Masa gue ketemu setahun sekali. Saya ketemu Ali bisa setahun sekali ini, gitu kan. Kita ini kan pura-pura sibuk ya. Enggak. Iya kan? Padahal enggak. Kalau partai kan terutama kayak misalnya apa ya? Misalnya Nasdem kan sibuk beneran tuh. Sekarang ya. Kalau kita kan pura-pura sibuk. Iya, sekarang lagi sibuk-sibuknya tuh Nasdem. Baru dengar berita kemarin tuh ya. Ada menteri kemudian tersangka dengan konon ya, diduga gitu membobol duit negara itu sampai 8 triliun. 8 triliun. Itu rekor nggak itu? Rekor karena Hambalang aja anggaran Hambalang itu hanya 2,5 total ya. Total. 2,5 triliun. 2,5 triliun. Ini 28 triliun. Jadi ini ya lebih besar dibanding 10 kali lipatnya. Anggarannya gede banget ya. Gede banget. Jadi dan kalau kita berkaca kepada Demokrat gitu ya, yang dengan 2,5 triliun saja itu bisa menyeret ketua, umumnya, bendahara, wakil sekjen gitu, kena semua. Termasuk sebenarnya lengan panjang tuh kena juga sebenarnya. Lengan panjang ya, yang suka masih kecil gitu. Hati-hati lu. Gimana? Ngontenin dia, nanti kita ditegur KPAI. Anak-anak dibawa-bawa kan gitu kan. Nggak, gini. Sebenarnya waktu itu kalau itu nggak dilindungi juga kena semua itu. Si lengan panjang itu kena juga. Tapi tanpa itu pun juga udah ketua, bendahara kena gitu. Ketua umumnya kena. Bendaharanya dan orang-orang terdekatnya kena. Ini kayaknya dejavu nggak? Mungkin nggak dejavu di Nasdem nih. Ketua umum, bendahara dan ini kena. Sekjen sudah loh kan? Kalau secara matematika, kalau 2,5 triliun saja bisa menjangkau ketua umumnya, apalagi 28 triliun nilai proyeknya itu ya. Itu mungkin nggak semua ketua umum ya, mungkin ya satu stasiun ya. Tutup satu kantor. Satu kantor bisa tutup tuh, satu tower ya istilahnya ya. Iya, korupsi tower di Nasdem Tower. Iya. Ya, ini kemudian orang kan mengait-ngaitkan karena ini tahun politik kan. Orang mengait-ngaitkan, jangan-jangan ini hanya untuk motong kakinya Anies. Jangan-jangan ini karena dinilai Pak Jokowi itu lagi bermusuhan sama Surya Paloh. Jangan-jangan gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Ya, bener nggak sih kayak gitu sebenarnya? Logikanya dari mana? Kalau menurutku gini, kalau Pak Jokowi mau memotong Anies hari ini, maka Surya Paloh harus tersangka. Harus tersangka? Ya harusnya gitu. Kalau Pak Jokowi mau ya. Kalau Pak Jokowi mau hari ini pasti udah tersangka Surya Paloh. Ngapain pakai Joni Plate? Iyalah, ngapain? Joni Plate kan bukan siapa-siapa gitu. Ya dia sekjen lah, cuma kan ya nggak langsung kena ke ketuanya gitu loh. Jadi kalau saya lihat hari ini. Jadi asumsi itu bisa aja berlebihan. Kalau saya melihat gini, Pak Jokowi itu saking sabarnya gitu ya. Sabar. Saking sabarnya Pak Jokowi itu nggak mau ngotak-ngatik Surya Paloh. Sampai hari ini ya. Seandainya padahal kalau mau pasti bisa. Karena kalau korupsi sudah triliunan itu nggak mungkin Joni Plate sendiri gitu. Sebentar. Kalau korupsi itu nilainya sampai T apalagi sampai segitu banyak T-nya, nggak mungkin. Karena satu orang. Kalau pakai teori gue ya, teori gue nih, kita gini rakyat ini kelas menengah ini dikasih uang 5 miliar aja tuh kehidupannya nggak cukup loh. Bener loh. Udah pusing udah. Lebih dari itu udah bingung. Mau ngapain? Iya misalnya gitu ya. Kalau dapat rezeki 5 miliar, mobil, rumah itu udah aman. Aman lah. Artinya gini, kalau sampai T, nggak mungkin itu orang per orang kan? Bisa jadi itu adalah ya lembaga, dalam hal ini lembaga partai, maksud lu gitu kan? Jadi kalau T nggak mungkin Joni sendirian. Iya, itu pasti
Iya sama kayak Demokrat. Saya berkaca kepada Demokrat, Hambalang itu kan menyeret semua elitnya gitu. Iya. Dengan 2,5, maka 28 triliun ini harusnya juga bisa menyeret semua elit di Nasdem gitu. Seharusnya. Menteri korupsi kan nggak cuma Joni Plate. Sebelumnya kan ada menteri. Dan kalau aku lihat sih ya, ketika menteri tersangkut masalah korupsi, ya sudah itu kan berarti menteri partainya, potong dan selesai. Kalau Joni Plate ini kok kayaknya agak ribet. Kenapa nih asumsinya? Punya opini nggak? Ya karena triliun mas. Kalau cuma 10-20 miliar itu mungkin pribadi itu. Itu proyek sendiri lah. Itu nakal lah. Nakal, gitu. Ya ini kader nakal nih, pecah. Tapi kalau triliun, nggak mungkin ini kader nakal. Ini pasti ada yang nyuruh gitu. Nggak mungkin Sekjen Joni Plate itu berani bergerak sendiri. Dengan angka yang sedemikian besar. Dengan angka yang 1 triliun. Ini gimana cara ngamaninya? 1 triliun, wah banyak itu nolnya. kita aja bingung harusnya susah gitu diulang-ulang. Berapa ini? Dihitung lagi nolnya. Kan nggak bisa. Dan ini kabar ya, ini kita aja nih. Ada kabar. Namanya kabar kan kita nggak tahu. Bisa benar bisa enggak kita nggak tahu. Ada kabar. Ada pembesar partai di Nasdem yang konon itu mendapat gelontoran atau harus mengelola uang itu sampai 1,2 T katanya. Nggak tahu nih, ini kan ya namanya di grup kan, bisa aja terjadi. Bisa juga belum bisa dikonfirmasi. Saya juga dapat tuh. Oh berarti udah nyebar kemana-mana. Udah nyebar. Berarti udah bukan rahasia umum lagi. Tapi memang logis gitu, logis kayak gitu mas. Karena sama kayak kembali lagi ke Hambalang, ini persis nih. Persis ini dejavu ya bener-bener ya? Bener terjadi lagi gitu. Waktu zaman Hambalang, menyeret ketua umumnya, Anas Urbaningrum ya, sampai bertahun-tahun di penjara. Karena memang terbukti sesuai pengadilan waktu itu terbukti bersalah. Ini bisa jadi kayak gitu nggak nih? Mungkinkah Joni Plate itu akan nyanyi? Akan seperti Nazarudin. Seperti Nazarudin. Mungkin dalam rangka memperpendek kalau ada vonisnya jangan sampai terlalu panjang kan dia harus jadi whistleblower-nya kan harus ada dia jadi justice kolaborator lah. Bukan corruption kolaborator ya tapi justice-nya. Mungkin nggak dia akan nyanyi? Kalau sampai sekarang kayaknya masih susah. Sekarang ya. Karena si Joni itu kayaknya yakin sekali kalau dia itu nggak kena. Awalnya iya kan? Kan dipanggil nggak datang awalnya kan. Terus ketika gitu ya, waktu kementerian itu digeledah sama Kejaksaan Agung, langsung dia bilang, enggak nih, nggak ada korupsi ini cuma ngambil data aja. Cuman copy paste. Ngambil data aja. Jadi karena dia saking percaya dirinya bahwa dia nggak akan kena awalnya. Jangan-jangan Jaksa Agung lama dulu yang dari Nasdem itu masih punya kaki tangan jangan-jangan. Mungkin nggak itu? Sehingga dia pede begitu. Kalau kita berkaca kepada Kominfo, sangat mungkin. Karena Kominfo itu sudah ditinggalkan oleh PKS sudah lama kan. Tapi sampai sekarang masih ada tuh. Orang-orangnya masih ada. Gue dengar juga tuh. Jadi PKS itu pergi cuma meninggalkan pasukan juga di situ kan. Masih ada situ. Menteri boleh berganti tapi pasukan tetap ada di situ gitu. Nah, gue juga dengar terkait dengan Jaksa Agung. Bukan ya, Kominfo itu, gue masih dengar ada salah satu kader Nasdem juga, Bu L kalau nggak salah namanya, itu entah dia jadi apa, dia juga tersangkut masalah korupsi BTS ini, katanya dia membangun komunitas atau membangun tim serang sosial medianya partainya dia di Kominfo. Iya, jadi saya tuh dulu pernah ada kasus, Siwot kena kasus sama Haritanu. Itu diberitakan di website resminya Kominfo gitu. Sampai sekarang masih ada. Hebat kali. Cuma Siwot yang bisa begitu. Siwot diberitakan di website resmi Kominfo. Websitenya Kominfo, website resmi loh ya? Iya, website resmi. Itu apa urusannya itu orang? Karena memang masih ada pasukan si PKS itu yang begitu benci dengan saya. Itu masih ada. Benci ke kita lah ya gitu. Abis ini yut lah masuk. Ya karena kan lihat perkembangan politik ini ya. Sebenarnya apa motifnya sehingga sekarang nih yang aku dengar Liv, kasus BTS ini kemudian mereka tuh mencoba, ini kan Joni Plate dipecat aja nggak sama siapa lah kan, dia tetap jadi kader Nasdem. Ini seolah-olah untuk memburamkan kasusnya Joni Plate sendiri, ini seolah-olah ya Nasdem ini sedang mencari
mencakar-cakar pihak-pihak lain, partai lain, sosok-sosok yang nggak jelas disebut namanya, yang nggak ada buktinya. Ini apa sebenarnya yang terjadi nih? Ya, sebenarnya mereka pada intinya itu ingin menggambarkan bahwa korupsi itu yang dilakukan oleh Joni Plate itu sebenarnya cuma tumbal aja Joninya gitu. Padahal yang menikmati itu semua partai gitu loh. Maksudnya gitu. Makanya dibikin diagram, disebar gitu kan. Tapi ya mustahil itu kemudian menjadi korupsi multipartai gitu. Kenapa? Karena kalau kita kembali lagi berkaca kepada banyak kasus korupsi, paling mentok itu satu partai, nggak mungkin lintas partai gitu. Ya mikirlah itu dapurnya masing-masing. Iya, kan, karena gitu kan menterinya dari partai A, misalkan Nasdem. Dirjennya semua itu diamankan semua. Sama kayak si Anang Latif itu kan di Bakti Kominfo, itu kan juga kan men-setting bagaimana si konsorsium itu bisa menang tender. Itu kan diatur semua itu. Nah ini kan kalau kita lihat ya, kok nggak jauh-jauh ya klaster, menurut gua nih ya, klaster aliran dananya itu kan mungkin ya. Yang pertama mungkin dari menterinya karena dia pengguna anggaran dia. Kemudian berikutnya adalah misalnya orang-orang terdekatnya kan, termasuk adiknya kan, ada bukti ngembaliin. Kemudian yang terakhir adalah vendor. Ya cuma itu aja kan. Iya. Vendor-vendor ini yang bermain. Cuman kan nggak semua vendor sejahat itu. Ada juga vendor yang polos-polosan, kan bisnis biasa kan gitu. Yang kecil-kecil itu namanya, yang receh-receh. Nggak, masalahnya gini Mas, yang Nusantara Jaya itu memang diatur sama Joni Plate sama si Anang Latif. Bagaimana si Nusantara Jaya ini menjadi pemenang tender gitu. Jadi dia yang menguasai itu sebenarnya gitu. Ini tuh yang disebutin sama Pak Mahfud waktu itu, mulai dari perencanaan, pengadaan barang markup, kemudian sampai barangnya nggak ada. Ada penelitian ilmiahnya dari UI. Iya itu. Jadi, padahal begitu orangnya dipanggil ternyata nggak ada juga, katanya dibayar sekian belas miliar itu. Jadi kebayang nggak bagaimana sebuah korupsi yang dirancang dengan sedemikian rapinya, apa iya yang seperti ini kemudian mau dikasih ke partai lain? Nggak mungkin gitu. Jadi dari logika, dari empiris juga kita pernah lihat partai-partai lain itu kalau udah menguasai kayak gitu ya udah dia aja akan diambil semua. Berarti dia sebenarnya mencari-cari ya kalau dia nyakar nama-nama lain di luar kelompok mereka, nyakar partai lain di luar Partai Nasdem itu sebenarnya mencari-cari ya? supaya Nasdem nggak disasar menjadi pusat sasaran aja gitu, supaya partai lain juga diserang gitu loh. Tapi kalau ini mau ditelusuri, nggak mungkin ke partai lain, pasti ke Surya Paloh. Ini nggak jauh. Pasti ke Surya Paloh karena sekjen itu kan laporannya ke ketua kan. Mana lagi? Masa sekjen Nasdem lapornya ke Golkar? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin juga. Mungkin. Jadi ya pasti ke ketua partai gitu. Sebenarnya ini tuh, katakan gini ya, dugaan korupsi ini sebenarnya untuk memperkaya orang per orang, atau memang ini lahan untuk membesarkan partai sih sebenarnya? Kalau triliun itu gini Mas, orang dengan kekayaan pertambahan nilainya sampai triliun, wah itu panjang ceritanya. Panjang kan? Jadi kalau ada orang dalam setahun nambah 1 triliun itu, wah itu susah lah gitu loh. Apalagi kalau nggak punya bisnis yang real gitu loh. Jadi kalau menurut saya ini memang disiapkan untuk pendanaan pemilu. Dan saya pantas yang kemarin ada yang keliling pakai private jet sekarang udah nggak lagi, itu mungkin ada hubungannya. Iya, karena sudah kena nih uangnya. Tapi saya gini, saya juga ngelihat bahwa kasus ini gitu, sebelum diperiksa oleh Kejaksaan Agung tahun lalu, saya juga sudah dapat tuh data-datanya gitu ya. Bahwa sebenarnya kasus korupsi ini nggak cuma si Joni Plate gitu. Menteri si Nasdem yang lain itu juga kena. Ada dugaan juga kena juga. Sudah ada di sudah ada di Kejaksaan udah ada. Cuma diberesin dulu yang Joni Plate. Karena yang Surya Darmadi itu ada hubungannya sama si Menteri Nasdem itu. Menteri yang lain. Iya. Menteri dari Nasdem juga ya. Dari Nasdem ini juga. Kok Nasdem ini kok makin ruwet ya maksudnya kan? Ya gini loh. Kalau misalnya korupsinya bukan BTS ya. Kemarin udah sempat singgung misalnya hal lain kayak misalnya korupsi memproduksi tuyul. Orang nggak ada yang tahu. Maksudnya ada tuh nggak, orang kan nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau tower gede kelihatan. Enggak. Si BTS ini tersebar di pulau-pulau terpencil di Indonesia, Mas. Nggak kelihatan juga ya? Nggak kelihatan. Siapa yang lihat? Sampai sekarang kan orang banyak yang nggak tahu. Oh iya. Ternyata dari berapa belas ribu itu yang dibangun cuma 900-an itu. 900 ya.
Dari awalnya sih kontrak yang ini dikasuskan tuh kan 4.000. Yang dibangun 900. Itu pun yang 900 juga agak berfungsi Tuh, gitu. kan? Yang udah dijual-jualin di bawah gitu, Mas. Jadi ya towernya ada, tapi mesinnya udah dijual. Jadi korupsi kuadrat ini gitu. Gini loh, tahu kan maksudku ya, misalnya gini. Korupsi bensin misalnya, atau apalah pengadaan bahan bakar minyak. Itu dalam tankinya di bawah tanah. Orang nggak ngelihat. Ini tuh di permukaan kelihatan. Maksudku gini, aku cuma mau bilang, ini tuh sembrono, bodoh, atau karena merasa backingnya kuat terjadi. Kalau saya ngelihat mereka yakin bahwa ini nggak akan ketahuan. Karena terpencil sekali di pulau-pulau kecil gitu. Sampai sekarang kan nggak viral, Mas. Iya. Berbeda misalkan dengan Hambalang. Kelihatan. Meskipun cuma 2,5 triliun, tapi mangkaknya kelihatan. Kelihatan lah. Gitu. Tapi kalau si BTS ini kan sampai sekarang orang nggak tahu. Fotonya aja kita tahu. Iya. Fotonya, kalaupun ada fotonya ya foto yang bagus-bagus. Iya. Kalau yang rusak-rusak itu kita nggak dapat karena itu memang di wilayah terpencil. Sehingga ada salah satu teman saya juga jadi YouTubers gitu. Sampai sekarang mereka mengeluhkan gara-gara si proyek ini mangkrak, mereka masih belum dapat sinyal tuh di wilayah-wilayah terluar itu. Oh, jadi dosa selain dosa soal korup, ini juga dosa karena membuat anak-anak bangsa juga kesulitan soal sinyal itu. Jadi kebayang bagaimana cara mereka untuk memviralkan kasus BTS ini sementara sinyalnya nggak ada. Jangan-jangan memang itu disengaja biar nggak viral. Iya. Jadi kalau ini sebenarnya, kalau saya membayangkan kan seandainya Kejaksaan Agung itu masih dari Nasdem dulu ya, ini nggak akan kena kasus. Karena nggak ada yang tahu, Mas. Sampai sekarang aja banyak orang nggak tahu ini korupsi apa gitu. BTS apa? Banyak orang nggak tahu. Jangan-jangan ada pola yang mirip nih. Kalau ngomong soal Jaksa Agung yang dahulu yang dari Nasdem itu, dulu ada pendapat bahwa Jaksa Agung pada masa itu menggunakan kekuasaannya untuk memainkan pilkada di daerah-daerah. Ingat? Ya kan? Yang kena kasus. Ya, kena kasus, kemudian disandera dan seterusnya. Kemudian ketika kader Nasdem jadi menteri di Kominfo ini, dia jangan-jangan melakukan yang sama. Karena ini lagi-lagi nih, ini tersebar juga nih di WA Group kan mana-mana nih. Nih, kata berita. Kata ada yang namanya server database. Server database itu dikuasai, kemudian diletakkan di sebuah daerah di Banten lah gitu. Itu katanya untuk ngambil data-data para politisi-politisi untuk disimpan di situ. Jangan-jangan ini sama modusnya ketika kader Nasdem jadi aparat hukum jadi Jaksa Agung, kemudian ini kebetulan jadi menteri yang mengurusi soal database, soal undang-undang apa itu? Soal data itu, kan itu sempat perlindungan data sempat jadi polemik kan. Jadi boleh saja ada undang-undang perlindungan data, tapi data-data itu sudah dikuasai oleh Nasdem lewat server yang konon bantuan dari Prancis itu. Ada nggak penyalahgunaan? Asumsi dia, kita ini lagi menduga kan. Ada nggak asumsi seperti itu? Saya pikir kalau Kominfo itu sejak zamannya PKS lah sudah melakukan itu gitu. Aku juga jadi saya punya cerita gini. Saya kan punya website, Mas. Itu diganggu sama si bagian Kominfo itu. karena kan kita nggak bodoh-bodoh banget lah kan, kita bisa nge-track kemana. Apa sih isinya lu nggak mengganggu? Jadi kalau saya ngelihat Kominfo hari ini kalau dia sampai berani korupsi sampai 8 triliun dengan anggaran 28 itu kan artinya dia sudah seberani itu gitu. Vulgar. Jadi kalau dia ngambil uang triliunan aja dia berani, apalagi soal data yang sulit untuk dibuktikan. Itu maksud gua. Iya, itu udah pasti. Kalau saya udah pasti mereka sudah punya datanya. Termasuk data kita udah pasti masuk ke sana. Oh iya pastinya ya, bahaya juga ini kita. Ini pinggir jurang mana kan kita ngomongin. Gak apa-apa. Dan gue yakin ya, tidak ada kejahatan yang sempurna. Gak ada. Secara nggak sengaja atau sengaja mereka akan terbuka dengan sendirinya. Ya harapan kita ya, politisi-politisi busuk, partai-partai yang membuat efek orang jadi nggak percaya partai lagi, seperti misalnya kalau bener ya terjadi di Nasdem ini, itu akan mendapat hukuman dari masyarakatnya sendiri, dari pemilihnya sendiri. Menurut lu gimana? Bisa ya, kalau berkaca kepada Demokrat yang suaranya, terlepas Demokrat itu dulu melakukan kecurangan, dari 20%? 7.
Jadi 7. Jadi Nasdem itu dari 7, 0 lah. Serem ngomong-ngomong.